Hani memeriksa dua kait itu sebentar sebelum menyimpannya ke dalam kantong penyimpanannya. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke pedang emas besar yang melayang di kejauhan. Benar-benar diam. Dia membimbingnya dengan indera spiritualnya, di mana pedang emas melepaskan serangan ke bawah. Busur emas berputar di sekitar pedang, meminjamkan tebasan sekitar 30% lebih banyak kekuatan. Setelah ledakan gemuruh yang keras, cahaya putih tiba-tiba muncul dan meluas dari lokasi di udara yang telah dihantam oleh pedang. Segera setelah itu, salju yang berterbangan di udara diubah menjadi gumpalan cahaya. Pemandangan di sekitarnya melengkung sekali lagi, dan Hani muncul kembali dalam mantra formasi asli. Dia akhirnya melarikan diri dari ilusi. Hani sangat gembira saat membuat penemuan ini, tapi dia kemudian segera mengamati sekelilingnya. Pria parubaya berjubah biru telah menghasilkan harta yang menyerupai gong dari kantong penyimpanannya, dan tampaknya bersiap untuk menggunakannya. Sementara itu, Bai Mengxin memasang ekspresi dingin di wajahnya saat dia melepaskan beberapa teknik surgawi secara berurutan menuju cermin putih yang melayang di atas kepalanya. Meskipun serangga roh yang hidup di dalam cermin telah dihancurkan, dia tampaknya masih dapat menggunakan cermin untuk melepaskan beberapa bentuk serangan. Keduanya sedikit goyah setelah melihat Hanli muncul dari teknik ilusi, dan ekspresi mereka berubah secara drastis. Di tempat lain, hamparan luas cahaya 5 warna berkedip dengan cara yang tidak stabil, saat nyanyian Buddhis meletus tanpa henti di dalam. Pertempuran antara biarawan berjubah abu-abu dan wanita tua itu telah mencapai klimaks, dan tampaknya mereka masih imbang. Meskipun mereka berada di dalam batasan, ini agak mengejutkan bagi Hanli. Namun yang paling penting bagi Hanli adalah Master Naga Artik, yang masih berdiri di atas batu raksasa dan melantunkan mantra tanpa henti. Dia melotot ke arah Hanli dengan ekspresi gelap, dan bayangan hitam kilin sudah mulai terbentuk di atas kepalanya. Di tengah-tengah kilin tidak lain adalah lencana giok yang sangat besar. Hani mengangkat alisnya dengan cermat setelah melihat itu, sebelum dengan dia menepuk-nepuk kantong penyimpanan yang tergantung di pinggangnya. Bola cahaya hitam langsung ditembakkan keluar dari kantong, terbang dalam lingkaran sebelum melayang di depan Hanli. Itu adalah botol giok hitam beberapa inci dalam ukuran. Hanli membuat segel tangan, dan serangkaian teknik surgawi hijau dilemparkan ke botol. Setelah berputar sebentar, bukaan botol terbalik, dan beberapa geraman rendah yang keras terdengar dari dalam. Segera setelah itu, 5 semburan ki abu-abu putih muncul, berubah menjadi 5 set kerangka manusia yang murni seperti batu giok putih. Kerangka itu hanya berukuran sekitar 1 kaki atau lebih ketika mereka pertama kali muncul, tetapi mereka dengan cepat membengkak menjadi lebih dari 20 kaki. Pada saat yang sama, ki abu-abu putih berputar di sekitar mereka, memamerkan taringnya, melepaskan semburan tawa yang menyeramkan yang melanda kengerian di hati seseorang. Ada 5 cincin perak mengkilap yang tertanam dalam ke tulang-tulang masing-masing kerangka di leher mereka, dan 4 anggota badan mereka. Ini adalah iblis Cinque yang tidak terpecahkan yang Hanli jinakan. Segera setelah 5 kerangka manusia sepenuhnya diperluas, energi iblis abu-abu keruh dikeluarkan dari mulut mereka. Mereka tiba-tiba berbalik dengan tatapan ganas di mata mereka dan mencoba untuk melemparkan diri ke arah Hanli. Ekspresi Hanli menjadi gelap saat dia mengaktifkan seni kendali iblis. Gelombang api hijau yang bergejolak langsung tersulut oleh 5 cincin perak, dan aroma tajam dari sesuatu yang terbakar tercium di udara. Kelima iblis itu terpaksa mundur sambil mengeluarkan suara melengking panik dengan wajah ngeri. Hani kemudian mengangkat lengan, dan seutas benang hijau muncul dari lengan bajunya, mengiris pergelangan tangannya untuk menimbulkan luka kecil. 5 tetes darah kira-kira seukuran ibu jari melesat di udara, menembaki mulut besar 5 iblis dengan ketepatan tepat. Energi hijau di mata kelima iblis langsung berubah ketika ekspresinya menjadi lebih jinak dan jinak. Pergilah, Hani menunjuk ke arah pria parubaya berjubah biru di kejauhan tanpa ragu-ragu. Energi iblis jatuh di sekitar 5 iblis, dan tatapan ganas muncul di mata mereka ketika mereka naik ke udara. Menyusul ledakan mengerikan, 5 iblis berubah menjadi kepala hantu yang seukuran kereta. Kepala hantu semua sangat mengerikan dalam penampilan, dan suara melengking yang meresahkan keluar dari mulut mereka ketika mereka melesat maju langsung ke arah penatuaren. Ketika mereka melakukannya, bentangan luas ki putih abu-abu tersapu di belakang mereka, menciptakan tontonan yang sangat menakutkan untuk dilihat. Iblis Cinque yang tidak terpecahkan. Kamu membunuh iblis tua Qian. Pria parubaya berjubah biru itu awalnya agak bingung saat melihat 5 iblis. Namun dia akhirnya mengidentifikasi mereka dan terpana dengan kesimpulan yang telah dia capai.
Peristiwa mengenai segel Gunung Kunwu telah mempengaruhi banyak pihak, dan meskipun Istana Malam Utara terletak di lokasi yang cukup terpencil, mereka masih sangat berpengetahuan tentang insiden itu. Selama insiden itu, klannya yang dikenal luas sebagai klan nomor 1 Jin Agung benar-benar menghilang. Selain itu, jumlah kultivator jiwa baru lahir yang terbunuh adalah sesuatu yang jarang terlihat, bahkan dalam 1000 tahun. Yang paling penting di antara para korban adalah Iblis Duaqian, yang merupakan penatua sekte pengayakan Yin. Kematiannya adalah peristiwa monumental yang mengejutkan seluruh Jin Agung. Lagi pula di mata para kultivator normal, kultivator jiwa baru lahir tahap akhir adalah makhluk yang hampir tidak bisa dibunuh, kecuali jika mereka mati karena usia. Pria parubaya berjubah biru ini kebetulan menyaksikan kekuatan menakutkan dari Iblis Duaqian dalam pertempuran beberapa tahun yang lalu, di mana dia telah menggunakan 5 iblis. Jika bahkan Iblis Duaqian jatuh di tangan Hanli, maka bukankah ini berarti bahwa Hanli lebih kuat dari seorang kultivator jiwa baru lahir tahap akhir? Pria parubaya berjubah biru itu tahu betapa dahsyatnya iblis Jinko yang tidak terpecahkan, dan justru pengetahuan inilah yang membuat ngeri di hatinya. Dia segera melemparkan gongnya ke udara tanpa ragu-ragu. Dia membalik telapak tangannya yang lain, di mana palu giok kuning muncul, yang dia gunakan untuk memukul gong dari jauh. Suara garing terdengar saat gong itu dipukul. Potongan-potongan cahaya kuning tiba-tiba muncul di sekitar pria parubaya berjubah biru, dan setelah pemukulan gong lainnya, potongan-potongan itu langsung memanifestasikan dirinya menjadi lebih dari 100 pisau terbang berwarna kuning. Semua bilahnya berkilauan dengan cahaya dingin, dan mereka tampak setipis sayap jangkrik, tetapi juga sangat mematikan pada saat yang sama. Suara gong yang dipukul kemudian terdengar berulang kali secara berurutan. Pisau terbang itu langsung berputar dan menari-nari di udara, menciptakan jaring pisau yang tidak bisa ditembus yang melindungi pria parubaya berjubah biru di dalamnya. Namun itu masih belum cukup untuk membuatnya merasa aman. Dia melepaskan 2 tombak hitam dari lengan bajunya, yang berubah menjadi 2 garis cahaya hitam yang mengatur penghalang lain di balik jaring pisau. Dia mundur ke cangkangnya seperti kura-kura pengecut. Tampaknya kemunculan iblis Jinko yang tidak terpecahkan telah sepenuhnya menghancurkan semangat juangnya, dan dia sekarang hanya memprioritaskan kelangsungan hidupnya dalam menghadapi 5 iblis. Di tengah semburan pekikan yang menakutkan, kelima kepala hantu itu langsung tiba di hadapan pria parubaya berjubah biru. Mereka berlima membuka mulut mereka bersamaan, dan energi iblis abu-abu dan putih segera membanjiri target mereka. 5 kepala iblis kemudian juga bergegas ke hamparan energi iblis yang luas itu sendiri. Suara ledakan dan lolongan hantu terdengar tanpa henti dari dalam masa energi iblis yang berjatuhan. Setelah Hanli mengeluarkan perintah kepada iblis Jinko yang tidak terpecahkan, dia tidak lagi memperhatikan mereka. 5 iblis itu cukup kuat untuk melawan seorang kultivator jiwa baru lahir tahap akhir, sehingga mereka dapat menangani seorang kultivator jiwa baru lahir pertengahan dengan mudah. Sementara itu, ekspresi Master Naga Arctic dan Bai Mengxin sama seriusnya dengan pria berjubah biru ketika melihat iblis Jinko yang tidak terpecahkan milik Hanli. Mereka belum pernah melihat iblis Jinko yang tidak terpecahkan secara langsung, tetapi asal-usul mereka menjadi cukup jelas bagi mereka berdua ketika mereka melihat 5 iblis mengerikan dan mendengar pria berjubah biru itu meneriakkan nama mereka. Master Naga Arctic cukup kuat untuk tidak perlu takut pada 5 iblis, tapi dia berada di titik kritis dalam mempersiapkan serangannya. Jadi dia tidak dapat melakukan apa-apa. Sebaliknya, gerakan Bai Mengxin terputus-putus karena keterkejutannya, dan serangan yang sedang dia lakukan setengah persiapan tanpa sadar dihentikan. Tampaknya dia sudah menyadari bahwa serangan normal pasti tidak akan bisa menjadi ancaman bagi Hanli. Melepaskan mereka hanya akan membuang-buang kekuatan sihirnya. Namun Hanli tidak akan memberinya waktu untuk mengatur nafas. Dia segera membuat segel tangan lain dan memanifestasikan 4 siluet hijau identik yang terbagi menjadi 2 kelompok, masing-masing menuju Bai Mengxin dan Master Naga Arctic. Adapun Hanli sendiri, dia tetap berdiri di tempat yang sama, tapi dia mencabut lengan bajunya untuk menyingkirkan kuali surgawi yang melayang di depannya. Sebuah kipas bulu kemudian muncul di tangannya yang lain setelah ledakan api 3 warna. Pada saat yang sama, Hanli memberikan kepakan yang kuat dari sayap pada petirnya, di mana dia berubah menjadi busur perak dan menghilang di tempat. Hati Bai Mengxin tersentak kaget setelah melihat itu. Dia sudah menyaksikan kemampuan teleportasi Hanli melalui penggunaan sayap pada petirnya, kemampuan yang dia gunakan saat terjebak dalam teknik ilusi.
dan dia tidak berani memperlakukan situasi dengan enteng. Selain itu, dia juga tidak dapat mengatakan apakah 4 siluet seperti klon hanyalah ilusi atau klon yang sebenarnya. Bagaimanapun, dia benar-benar tidak ingin membiarkan mereka mendekatinya. Karena itu, dia segera menjentikan beberapa jarinya yang indah dan ramping. Suara proyektil yang menembus udara bisa terdengar ketika 4 garis cahaya ditembakkan ke arah 4 siluet hijau. Garis-garis cahaya adalah semacam harta tak dikenal dalam bentuk paku tajam. Tubuhnya kemudian melintas dan pada saat berikutnya dia muncul di batu besar di bawah, berdiri bahu-membahu dengan Master Naga Arctic. Dia membuat serangkaian segel tangan dengan ekspresi muram di wajahnya, menyulap lapisan api es putih. Nyala api kemudian muncul menjadi gunung es yang seputih batu giok, melindungi dirinya dan naga Arctic di dalamnya. Setelah melakukan semua itu, wanita itu mengangkat tangannya ke udara, dan gumpalan-gumpalan benang perak melesat ke depan saling berjalin di udara. Dalam sekejap mata, jaring bulat benang terbentuk, merangkumnya di dalamnya. Dia menggunakan taktik pertahanan habis-habisan yang sama yang diadopsi oleh pria berjubah biru. Jelas bahwa dia juga telah kehilangan keberanian untuk menghadapi Hani sendirian. Dia menaruh harapannya sepenuhnya pada Master Naga Arctic, berharap bahwa kekuatan Gua Giok mendalam bersama dengan serangan Master Naga Arctic akan dapat menghancurkan musuh ini, yang jauh lebih menakutkan daripada yang mereka perkirakan. Keempat garis cahaya itu sangat cepat dan menghantam 4 siluet hijau hampir seketika. 3 dari 4 garis cahaya hanya melewati target mereka. Sedangkan siluet terakhir menyesuaikan lintasannya sedikit untuk menghindari lonjakan tajam sebelum melanjutkan menuju Master Naga Arctic. Pada saat ini, fitur wajah siluet sudah terungkap. Itu adalah pria parubaya dengan penampilan biasa dalam satu set jubah hijau. Auranya benar-benar tertutup dan tubuhnya tidak menentu dan tidak penting, seolah-olah itu adalah hantu. Itu adalah boneka manusia yang telah berbaur dengan siluet ilusi lainnya oleh Hanli, dalam upaya untuk memberikan pukulan berat kepada lawan-lawannya. Hani tidak tahu teknik rahasia apa yang sedang dipersiapkan oleh Master Naga Arctic. Tapi hanya siluet kilin putih yang terbentuk di atas kepalanya pastilah sesuatu yang luar biasa. Dia yakin dalam kemampuannya untuk membela diri, bahkan jika semua kultivator di gua akan menyerangnya sekaligus. Tetapi dia pasti tidak akan berdiri dan menonton ketika lawannya menyiapkan serangan terhadapnya. Dengan demikian, dia segera melepaskan 2 kartu trufnya sekaligus tanpa ragu-ragu. Bai Mengxin tertegun melihat boneka manusia yang benar-benar menyerupai orang nyata. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana seorang kultivator yang tidak dikenal tiba-tiba muncul di gua sebelum buru-buru menunjuk jari ke arah 4 garis cahaya di kejauhan. Garis-garis cahaya segera menyelesaikan tikungan sebelum meluncur ke arah boneka manusia dari belakang. Namun boneka manusia hanya mengabaikan paku tajam yang mendekat dan membalik telapak tangan di mana busur kecil yang diselimuti api merah muncul di tangannya. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan membidik sebelum menembak gunung es di depannya. Sebuah ledakan gemuruh meletus saat panah api yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke udara. Segmen kecil dari seluruh langit telah diwarnai benar-benar merah ketika aura panas meresap. Panah api petir adalah harta yang pastinya tidak kalah dengan harta kuno kelas atas, dan akhirnya mengungkapkan kekuatannya yang menghancurkan. Murid Bai Mengxin berkontraksi saat dia melihat dari dalam gunung es yang telah dia bayangkan. Kultivator yang tidak dikenal itu tidak mengindahkan ancaman yang mendekatinya dari belakang. Jadi Bai Mengxin menggertakkan gigi dan memaksa 4 garis cahaya ke akselerasi lebih lanjut. Jika dia bisa membunuh pria ini, maka serangan yang dilepaskannya akan otomatis dihilangkan. Tentu saja, dia juga tidak melupakan Hanli. Dia cukup waspada dengan kenyataan bahwa Hani baru saja menghilang menggunakan sayap pada petirnya. Dan dia sudah melepaskan perasaan spiritual jiwa baru lahir pertengahan yang meliputi segala sesuatu dalam radius 300 kaki. Dia melakukan itu untuk mempertahankan diri dari serangan menyelinap. Namun pemandangan yang menakjubkan kemudian terjadi. Keempat garis cahaya berhasil menyerang kultivator yang tidak diketahui tepat di belakang. Namun penghalang cahaya 5 warna tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya. Segera setelah itu, 4 ledakan keras meletus berturut-turut dengan cepat ketika seberkas cahaya perak langsung terjalin satu sama lain. Namun tubuh kultivator hanya bergoyang sedikit di dalam penghalang 5 warna sebelum dia mampu mengabaikan serangan seolah-olah tidak ada yang terjadi. 4 harta lonjakan tidak mampu menembus penghalang cahaya yang aneh itu. Bai Mengxin sangat terkejut melihat ini dan dia ingin bereaksi, tetapi sudah terlambat. Segerombolan panah berapi sudah turun dan menabrak gunung esnya.
Ledakan yang menggema terdengar satu demi satu saat api merah tua tak terbatas berjatuhan di permukaan gunung es. Panah-panah itu kemudian berubah menjadi gumpalan awan yang menyala-nyala, membuatnya seolah-olah gunung es itu berada di dalam lautan api. Bai Mengxin menatap awan api, tetapi ekspresinya tetap tenang. Dia tahu bahwa awan yang berapi-api ini sangat kuat. Tetapi mereka pasti tidak akan bisa menembus pertahanan yang telah dia ciptakan dengan api esnya. Seperti yang dia duga, api merah tua terus melonjak dalam gelombang turbulen. Tetapi mereka tidak dapat menaklukkan gunung es. Mereka hanya bisa membuat cahaya putih berkilauan di permukaannya. Kilatan cahaya melintas di mata Bai Mengxin saat senyum puas muncul di wajahnya. Namun tepat pada saat itu, sebuah petir tiba-tiba meletus sekitar 100 kaki di belakang gunung es, di mana busur perak muncul. Sosok manusia yang sepenuhnya diselimuti api ungu muncul dari busur perak sebelum terbang menuju gunung es tanpa ragu-ragu. Orang ini secara alami tidak lain adalah Han Li yang telah muncul di belakangnya menggunakan teknik gerakan kilat. Dia menggunakan boneka manusia untuk menarik perhatian Bai Mengxin saat dia mendekati lawannya. Namun Bai Mengxin telah siaga tinggi untuk serangan mendadak dari Han Li sepanjang waktu ini, dan begitu dia muncul di belakangnya, dia dapat bereaksi saat dia mencengkram udara ke arahnya tanpa berbalik. Tangan kristal besar berkilauan dan transparan segera muncul di luar gunung es sebelum mendekati Han Li. Dia tidak cukup naif untuk percaya bahwa serangan ini benar-benar dapat mengalahkan musuhnya. Dia hanya menggunakannya untuk memperlambat Han Li dan membeli waktu untuk dirinya sendiri. Namun Han Li membayar tangan besar itu tidak mengindahkan sama sekali. Dia mengeluarkan lengan bajunya tanpa ekspresi dan sebuah proyektil melesat keluar dari dalam, mengiris tangan menjadi dua dalam sekejap mata. Han Li menabrak gunung es tanpa penundaan saat api ungu di sekujur tubuhnya melipat gandakan jumlahnya. Adegan yang luar biasa terjadi. Tubuh Han Li hanya goyah sedikit sebelum melewati gunung es, seolah-olah tidak ada apa-apa di sana. Tubuhnya melintas di udara beberapa kali, dan dia entah bagaimana bisa melewati gunung es, muncul tepat di depan Bai Mengxin dan Master Naga Artik. Selama serangan kilatnya, dia telah meninggalkan lubang di es yang berdiameter sekitar 10 kaki. Tampaknya meskipun api puncak ungu tidak pernah disempurnakan, itu masih lebih kuat daripada api glasial Bai Mengxin, dan memungkinkannya untuk memotong pertahanannya dengan mudah. Tiba-tiba, dia muncul tepat di depan penghalang bulat dari benang perak. Ekspresi mendesak muncul di wajah Bai Mengxin saat dia membuat segel tangan sambil meneriakkan kata mundur. Cahaya cemerlang meletus dari penghalang benang ketika semua benang-benang penyusunnya berkontraksi ke arah pusat, membentuk bola perak besar tanpa ada lubang di depan Han Li. Han Li sedikit terkejut melihat ini, tapi dia kemudian tertawa dingin ketika cahaya 3 warna memancar dari tangannya. Dia memutar-mutar kipas bulunya, yang kemudian meluas dengan kecepatan drastis, berubah menjadi kipas besar berukuran lebih dari 10 kaki. Pada saat yang sama, dia menepuk kipas dengan lembut di udara menuju bola perak. Pilar api 3 warna muncul dengan cepat di tengah suara gemuruh. Simbol emas, perak, dan merah berbaur dan melintas di dalam nyala api saat mereka mengenai bola perak. Han Li tidak tahu jenis harta apa bola perak itu. Tapi di hadapan kipas Triflame, itu mengeluarkan suara dering keras serta cahaya perak yang menyilaukan yang menabrak api 3 warna. Mengelola untuk sementara waktu menjaga mereka di teluk. Segera jelas bahwa bola perak itu berjuang untuk mengatasi api 3 warna. Tetapi juga berhasil tetap teguh untuk saat ini, bukannya langsung tertusuk atau meleleh. Alis Han Li berkerut setelah melihat ini, tetapi mereka dengan cepat rileks. Dia hanya menyuntikkan sejumlah kecil kekuatan sihir ke dalam kipas Triflame, melepaskan serangan yang hanya sekitar 10% dari apa yang biasanya mampu. Jadi dia sedikit terkejut dengan hasil ini, tetapi tidak terlalu terkejut. Hampir pada saat yang sama, Han Li mengangkat botol giok di tangannya yang lain, yang telah dia persiapkan jauh-jauh hari, dan langsung menuangkan setetes susu roh segudang tahun ke dalamnya. Dia kemudian menyuntikkan kekuatan sihirnya ke dalam kipas tanpa syarat. Kipas Triflame bergetar saat melepaskan tangisan yang menyenangkan. Burung api 3 warna muncul dari kipas dengan santai sebelum terbang di sepanjang pilar api menuju bola perak. Sementara itu, Han Li membuka sayapnya lagi dan menghilang dari tempat di tengah gemuruh guntur. Hampir pada saat yang sama persis ketika ledakan cahaya 3 warna yang brilian meledak. Detik berikutnya, busur perak muncul lebih dari 300 kaki jauhnya, di mana tubuh Han Li muncul kembali. Dia berbalik ke tempat yang sebelumnya dia temukan untuk menemukan bahwa gunung es telah benar-benar tergenang di bawah cahaya 3 warna.
Selain itu mencair dengan kecepatan tinggi dan dengan cepat dikurangi menjadi ketiadaan. Adapun bola perak, karena fakta bahwa itu terletak tepat di pusat ledakan cahaya, itu langsung dihancurkan oleh kekuatan ledakan dahsyat. Namun Hani tidak mengungkapkan kesenangan apapun setelah melihat ini. Sebaliknya, murid-muridnya berkontraksi dan jari-jarinya mengencang di sekitar kipas Triflen. Ini karena setelah bola perak itu menghilang, sebuah naga es biru beberapa puluh kaki muncul di tempatnya. Sisik-sisik di bagian depan tubuh naga itu tembus cahaya. Tetapi bagian bawah tubuhnya ditutupi semacam cairan biru kental sementara ekornya menonjol keluar dari kuali kecil. Tampaknya makhluk roh ini telah dilepaskan dari kuali ini. Kuali kecil itu melayang-layang di depan Master Naga Artik, dan itu tidak lain adalah kuali biru surgawi kedua. Selanjutnya, itu melindungi Bai Mengxin dan Master Naga Artik di dalamnya. Meskipun sebagian besar tubuh naga biru itu juga meleleh menjadi ketiadaan dalam sekejap mata, kekuatan dalam cahaya 3 warna juga telah sepenuhnya habis. Berkat kekuatan naga es, Master Naga Artik berhasil tetap sama sekali tanpa cedera di hadapan kekuatan dahsyat kipas Triflen. Jadi, itu adalah kipas roh atribut api. Seperti yang diharapkan dari replika harta karun roh, itu memang sangat kuat. Hanya serangannya saja yang menempatkannya di atas kuali biru surgawiku. Master Naga Artik berkata dengan suara acuh tak acuh. Dia kemudian tiba-tiba membuka mulutnya untuk memuntahkan bola api biru, yang segera menemukan jalan ke apa yang tersisa dari tubuh naga biru itu. Api biru berputar tanpa henti di atas tubuh naga, sementara yang terakhir mengeluarkan tangisan panjang. Tubuhnya yang hancur segera diregenerasi oleh api biru, yang digunakan untuk menilai Hani dengan ekspresi ganas di mata hijaunya. Ekspresi aneh bercampur dengan ejekan mencibir muncul di wajah Hani setelah melihat ini. Sebelum Master Naga Artik bahkan mengetahui apa yang terjadi, sebuah bayangan hijau tiba-tiba muncul di udara di belakangnya sebelum menerkam ke arahnya. Sebuah tangan menembus udara langsung ke punggung Master Naga Artik seperti bilah perak mengkilap. Sementara tangan lainnya menghasilkan perisai perak kecil yang langsung berubah menjadi tirai cahaya perak yang menerjang ke arah kepala Bai Mengxin. Boneka hijau telah melepaskan serangan ini sepenuhnya tanpa suara, seolah-olah itu hanya angin sepoi-sepoi yang bertiup. Akibatnya, tak satu pun dari targetnya mampu merasakan pendekatannya. Itu menggunakan gangguan yang diciptakan oleh awan berapi-api dan serangan Hanli untuk menyelinap di mangsanya. Bai Mengxin jelas telah benar-benar lengah, dan hanya setelah benar-benar terjebak di tirai cahaya perak, barulah muncul ekspresi panik di wajahnya. Dia buru-buru menyulap lapisan api es putih di seluruh tubuhnya, yang langsung berubah menjadi bola api yang tak terhitung kira-kira seukuran kepalan tangan sebelum meluncur ke tirai perak cahaya di sekelilingnya. Serangkaian dentuman keras meledak di dalam tirai cahaya. Namun tirai cahaya beralih antara bentuk yang sangat tebal dan bentuk seperti cermin yang halus, sehingga menihilkan bola api putih atau memantulkannya kembali di Bai Mengxin. Dia jelas tidak dapat melarikan diri dari kesulitannya dalam jangka pendek. Sebagai seorang pria yang hampir menjadi seorang kultivator transformasi dewa, Master Naga Artik jelas jauh lebih siap untuk membela diri daripada Bai Mengxin. Dengan demikian, begitu boneka manusia itu muncul, dia dapat mendeteksinya dengan indera spiritualnya yang kuat. Jantungnya tersentak kaget, dan tidak ada waktu baginya untuk memanipulasi naga biru untuk memerangi musuh, sehingga dia bisa mengaktifkan baju zirah emas mengkilap di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mencoba untuk menghindari serangan secepat kilat boneka manusia itu. Namun boneka itu bergerak sangat cepat dan membayangi gerakan Master Naga Artik. Master Naga Artik masih membuat segel tangan, jadi kecepatan gerakannya secara alami terlambat sebagai hasilnya. Dengan demikian, bunyi gedebuk meletus saat telapak perak yang mengkilat menabrak pundaknya, mengirimkan cahaya perak terang yang mengalir ke segala arah. Boneka manusia itu dimurnikan terutama dari Telltale Silver dengan beberapa bahan langka lainnya yang dilemparkan ke dalam campuran. Dengan demikian, kekuatan telapak tangannya jelas tidak kalah dengan harta pedang terbang yang normal. Namun serangannya hanya mampu memicu serangkaian riak di permukaan baju besi emas sebelum dibelokkan. Meskipun begitu, kekuatan besar di balik tangannya masih memaksa kultivator jiwa baru lahir tahap akhir untuk tersandung mundur. Namun Master Naga Artik sebenarnya cukup lega dengan perkembangan ini. Dia berusaha untuk menghentikan segel tangannya sehingga dia bisa menyimpan kekuatan sihirnya dan menggunakannya untuk melawan musuhnya. Meskipun prosesnya belum selesai,
dia sudah mendapatkan kendali atas lebih dari setengah ki dingin di gua, yang seharusnya sudah cukup untuk membasmi musuhnya. Ketika dia mulai menggunakan perubahan taktik ini, tangan boneka manusia yang lain menyerang seperti kilat dan mengenai bahunya yang lain, hanya untuk dicegah oleh baju besi emas lagi. Master Naga Artik sedikit goyah dan bertanya-tanya mengapa penyerangnya melakukan ini ketika cahaya perak cemerlang tiba-tiba meletus dari tangan boneka itu. Cahaya berubah menjadi dua kait perak yang sangat tajam yang terhubung ke bahu Master Naga Artik. Meskipun baju besi emas melindunginya, pergerakan Master Naga Artik masih terhambat oleh kait itu. Hampir pada saat yang sama, cahaya spiritual melintas di atas Master Naga Artik saat belati hitam muncul di atas kepala. Belati bergetar sedikit sebelum menusuk dengan kejam ke bagian atas kepalanya, bergerak dengan kecepatan sangat cepat. Sementara itu, Master Naga Artik benar-benar tidak bisa bergerak karena kait perak boneka manusia telah menempel pada baju besinya yang keemasan. Master Naga Artik benar-benar ketakutan kali ini. Dia segera melepaskan strateginya untuk perlahan menggerakkan kekuatan spiritual di tubuhnya. Sebaliknya, dia buru-buru mengangkat kepalanya dan meraung ketika dia melemparkan seberkas cahaya merah langsung di atasnya. Cahaya merah ini dimanifestasikan dari seteguk esensi darah Master Naga Artik dan diilhami dengan sejumlah besar kekuatan spiritual. Kedebuk tumpul meletus saat belati hitam menghantam proyektil merah, menyebabkan esensi iblis terputus-putus di tengah ledakan cahaya hitam dan merah. Cahaya spiritual yang menyinari baju besi emas Master Naga Artik baru saja akan surut. Dan ini bertepatan dengan saat dia berhasil berjuang bebas dari kaitan. Dengan demikian menghindari krisis itu. Pada saat yang sama, naga es biru dimanipulasi untuk menerkam ke arah Hanli sambil mengeluarkan raungan ganas. Naga itu bangkit dan melepaskan pilar cahaya biru bahkan sebelum mendekati Hanli. Naga Artik sangat percaya bahwa jika dia bisa sedikit memperlambat Hanli, dia akan dapat menggunakan ki dingin di gua untuk langsung membalikan keadaan dan membunuh lawannya. Namun tepat pada saat ini, bunga lotus perak dengan diameter sekitar 1 kaki tiba-tiba muncul sekitar 100 kaki di bawah Master Naga Artik, berputar di tempat sebelum memancarkan ledakan cahaya perak serta serangkaian nyanyian Buddhis. Master Naga Artik langsung dikejutkan oleh perasaan bahwa tubuhnya telah menjadi sangat berat, membuatnya benar-benar tidak bisa bergerak. Pada saat yang sama, dia kehilangan kendali atas sebagian besar kekuatan sihir di tubuhnya. Sebagai hasil dari ini, panah merah yang masih memerangi belati hitam menjadi jauh lebih lemah. Dengan demikian, belati esensi iblis mampu menaklukkan panah merah api yang melemah sebelum melanjutkan ke bawah tanpa hambatan lebih lanjut. Wajah Master Naga Artik memucat dengan ngeri ketika ratapan kesedihan keluar dari mulutnya. Dalam menghadapi situasi berbahaya seperti itu, Master Naga Artik melepaskan semacam teknik penyempurnaan tubuh, memungkinkannya untuk memiringkan lehernya tepat ketika belati esensi iblis hendak menanamkan dirinya ke kepalanya. Akibatnya, lehernya memanjang seperti leher monster, menghasilkan pemandangan yang sangat aneh untuk dilihat. Cahaya hitam melintas, dan belati terbang membelah leher Master Naga Artik, membuat kepalanya jatuh ke tanah. Armor emas muncul di sekujur tubuhnya, dan naga es biru itu di kejauhan lenyap dalam sekejap mata. Senyum muncul di wajah Hanli setelah melihat ini. Namun senyum itu hanya muncul sesaat sebelum tiba-tiba menegang.